warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang kajian Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu di jalan Allah yang insya Allah berkah untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita berdoa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, dan sahabat kita selaku umatnya. Mudah-mudahan setelah kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, tema kajian saya pada tausiah Jumat pagi ini adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak luput dari pemahaman kita tentang rukun iman. Nah, hari ini atau pagi ini saya akan mengkaji tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rukun iman. Nah, satu orang maju ke depan yang bisa menyebutkan rukun iman secara urut dan benar, saya kasih hadiah. Ya, siapa? Maju. Yang laki-laki atau perempuan? Angkat tangan. Yang bisa menyebutkan rukun iman secara urut. Siapa yang udah jam tangan eksekusi kaki? Kalau semalam ada yang udah dapat jam tangan kayaknya. Oke, sekarang dapat uang dari saya. Sini. Yang perempuan sini. Ini banyak yang ngaku muslim tapi rukun iman itu gak hafal. Sini. Ya. Oke. Seperti itu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Nah, salah ini nggak urut ini. Oke, sebutin yang urut. Iman kepada Allah, malaikat, kitab. Yang benar. Iman padanya. Iman kepada Allah. Oh, itunya. Iman kepada malaikat Allah. Ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nanti hadiahnya Bapak sama Bapak. Enggak, nanti hadiahnya 50.000 cash. Ya, nanti ya. Oh. Hei. Tadi saya mau bagi-bagi sepeda sebetulnya, tapi udah. Ya, saya kasih uang aja cash lah. Ya. Baik, anak-anak sekalian, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, ini akan saya bahas. Banyak yang mengaku muslim, mengaku terlahir sebagai muslim, tetapi rukun iman saya tidak hafal. Ya,
Maka ketika satu waktu Rasulullah sedang berbincang dengan para sahabat, ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada saat itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menggunakan pakaian yang serba putih. Ya. Serba putih, pakaiannya serba putih. Rambutnya hitam bersih. Tiba-tiba beliau datang lalu berlutut, kakinya menempel ke lutut Rasulullah dan tangannya ditumpangkan kepada pahanya Rasulullah. Lalu orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang harus diibadahi olehmu." Lalu yang kedua, meyakini akan malaikat Allah, meyakini akan kitab Allah, meyakini akan Rasulullah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, meyakini akan datangnya hari akhir, dan yang keenamnya adalah meyakini qada dan qadarnya Allah. Orang sering mengaitkan qada dan qadar itu takdir baik dan takdir buruk, tapi saya tidak akan bahas ke situnya karena kita berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah orang ini pergi, orang ini mengatakan sebelum pergi kepada Rasulullah, "Aku tahu wahai Rasulullah dan aku meyakini itu." Sahabat bingung, loh kok dia udah tahu, dia meyakini, terus kenapa nanya kepada Rasulullah? Ngetes nih orang, gitu kan? Lalu orang tersebut pergi. Lalu sahabat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat tadi yang sedang mengobrol, ya. Lalu ditanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, apakah engkau tahu orang tersebut siapa?" "Tidak ya Rasulullah, bahkan aku baru melihatnya hari ini." "Jika engkau tahu, sesungguhnya itu adalah Jibril." Jadi ternyata yang datang kepada Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah? Sesungguhnya bukan ngetes Rasulullah, tetapi mengajarkan kepada para sahabat tentang keimanan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, lalu fenomena apa sih? Ya, fenomena apa yang menandai datangnya hari akhir itu? Maka dimulai dari keimanan tadi. Keimanan yang semakin memudar, di mana orang mengaku beriman kepada Allah tetapi melakukan maksiat yang luar biasa. Karena apa? Ketika kuncinya iman, maka sejatinya adalah saya tidak ada yang wajib saya ibadahi, yang wajib saya sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun orang tidak melihat, walaupun kepala sekolah tidak melihat, tetapi Allah Maha melihat. Ketika saya berbuat curang, ketika saya berbuat keburukan, maka Allah Maha melihat. Tidak jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat menyimpang tadi. Itulah namanya keimanan. Meyakini Allah itu ada, meyakini wujud. Itulah iman. Meyakini wujud. Maka kita diajarkan tentang sifat-sifat Allah. Allah, wujud, qidam, baqa. Nah, kita belajar begitu? Nah, bukan hanya dihafal, tetapi diucapkan di lisan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kadang-kadang dibikin candaan iman kuat tapi mukminnya nggak kuat, atau iman kuat aminnya nggak kuat. Nggak boleh. Iman harus kuat, ya, karena iman adalah kekuatan hati bahwa tiada Tuhan, tiada Allah, ya, yang wajib disembah, wajib diibadahi, ya, kecuali Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang lainnya. Itulah keimanan, ya. Maka apa?
Setiap melakukan suatu perbuatan karena kita beriman kepada Allah, maka kuncinya satu. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, tetapi Allah Maha melihat. Itu namanya iman. Lalu kita sudah masuk ke fase berikutnya, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa sih tanda-tanda hari akhir itu? Tanda-tanda hari akhir itu apa? Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama, ketika penggembala kambing, ya, penggembala kambing itu sudah mulai berubah tingkat kemampuannya, lalu dia berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah, itu awal tanda-tanda kiamat akan datang atau hari akhir akan datang. Loh, kok bisa? Ya, sekarang kita sudah melihat, ya, bagaimana di negeri-negeri Jazirah Arab itu sekarang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Ada di Qatar, ya, hotel termewah di dunia, ya, yang satu malamnya saja itu berapa miliar gitu. Ya, ada hotel apa namanya tuh, Khalifa ya atau apa, saya lupa. Nah, di Jazirah Arab sudah mulai itu pembangunan hotel-hotel yang begitu megah, gedung-gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Berlomba-lomba membangun gedung, berlomba-lomba membangun tempat ibadah, masjidnya dibagusin, masjidnya lantai 2, tetapi isinya kosong. Masjidnya bagus, musolanya mentereng, tapi jamaahnya nggak ada. Hati-hati, ini juga fenomena atau tanda-tanda akhir zaman. Yang berikutnya, ketika terjadi lagi apa? Anak sudah mulai memusuhi orang tua, ya, saudara lawan saudara. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang paling hebat lagi dirasakan adalah ketika kita merasakan perputaran waktu yang begitu cepat, ya, 1 tahun terasa seperti sebulan. Kemarin Lebaran, besok udah mau puasa lagi. Betul begitu? Kita merasakan itu. 1 tahun kayak sebulan. Lalu kemarin perasaan udah UAS, sekarang mau PPS lagi. Ya. Maka nggak usah khawatir, kelas 12 itu nggak lama lagi juga selesai, karena waktu tidak terasa. Maka di situ harus mempersiapkan sehebat mungkin bagaimana mempersiapkan bekal. Mau lulus sekolah aja harus mempersiapkan kompetensi, ada uji kompetensi, ya, untuk pengukuran asesmennya, penilaiannya, ada UNBK, ya. Lalu untuk punya sertifikat BNSP supaya bisa laku di dunia kerja, ada ujian LSP. Mau keluar sekolah aja dipersiapkan sedemikian rupa agar mampu bersaing hidup. Betul kan? Ini bagaimana kita mau masuk hisab di hari akhir, ya. Dalam surat Al-Zalzalah itu dari ayat 1 sampai 6 itu sudah disampaikan di situ. Ketika bumi diguncang, ya, dijungkir balikan, itu sangkakala pertama ditiup. Nah, itu di surat Al-Zalzalah. Tidak ada tempat bernaung. Begitu ditiup sangkakala kedua, ketika orang sudah dimatikan semua, ditiup sangkakala kedua, bangkit semuanya hidup, dan di situ mulai sibuk mencari perlindungan, mencari pertolongan. Atas apa? Atas amal ibadah yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak amal yang dibawa? Ada nggak pahala yang bisa dihitung? Ya. Di situ sibuk semuanya mencari, dan yang paling tersibuk di saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencari umatnya untuk memberikan syafaat. Ya.
Maka bagaimana kita mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW? Ya terus bersalawat atas Rasul, terus melaksanakan sunah-sunah Rasul, ibadah sesuai tuntunan Rasul. Bagaimana wudhunya Rasul, bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana takbirnya Rasul, ikuti. Gak ngerti, beli bukunya. Tuntunan sholat ala Nabi, ada bukunya. Sirah Nabawiyah, ada bukunya. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak membeli buku, insya Allah ilmunya bertambah. Saya sudah mengajarkan konteks-konteks itu, bagaimana supaya kita terus mengupgrade ilmu kita, supaya kita pintar. Kuncinya adalah membaca. The more you read, the more you know. The more you know, the more you tell. The more you tell, the more you sell. The more you sell, the more you more. Itu konteksnya. Makin banyak kita membaca, makin banyak kita semakin tahu. Makin banyak kita semakin tahu, makin banyak kita bisa berbicara. Ketika kita bisa berbicara, maka kita bisa menjual. Ketika kita sudah menjual, maka kita bisa dapetin semuanya tuh. Harta, tahta, wanita. Dapat semuanya. Ya. Maka kuncinya apa? Pintar dulu. Kalau udah pintar mah yang lainnya ngikutin. Gitu. Pintar tapi jangan minterin. Ya. Pintar tapi jangan sopin. Nah, pintar itu karena ada gurunya, karena diajarin. Ini udah pintar, lagunya luar biasa, sengak. Ya. Datang ke Tunas Media, ngegerakin mouse aja nggak ngerti. Diajarin, dididik oleh gurunya, pintar, hebat. Ngomong di luar terasa, gue mau belajar otodidak bisa sendiri. Masya Allah. Itu tandanya kufur nih. Nikmat, hati-hati. Ada guru di sini yang tersakiti ketika kalian mengatakan seperti itu. Bisanya kalian, hebatnya kalian karena ada guru. Ya. Pada akhirnya bisa membuat aplikasi, pada akhirnya bisa membuat program, dasarnya dari guru dulu. Adapun dikembangkan melalui tutorial dan lain sebagainya, itu namanya daya upaya. Nggak boleh ukur nikmat kita. Ya. Bisa dasar-dasar desain pertama diajarin oleh siapa? Bisa mulai belajar animasi dimulai dari siapa? Begitu sudah hebat karena dikembangkan oleh dirinya melalui daya upayanya, ngomong di luar apa? Gua hebat sendiri. Itu namanya kufur. Nggak boleh. Kita harus selalu syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 rukun iman tadi kalau kita kaji, kita bedah satu persatu, nanti runutannya panjang. Iman kepada Allah saja ada rububiyah, ada uluhiyah dan lain sebagainya. Panjang, tidak akan selesai pagi ini, ya. Maka walaupun sedikit, semoga nanti bermanfaat buat kalian semuanya, ya. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Masuk kuping kanan, kunci, nggak boleh keluar lagi ke kuping kiri. Ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma setiap Jumat dikasih tausiah, setiap Zuhur dikasih tausiah, kalau hati kalian beku, keras, percuma. Karena apa? Karena tidak bakal bisa menerima masukan-masukan, tidak bakal bisa menerima kebaikan-kebaikan. Diajak setengah 7 pengajian, tetap aja terlambat, tetap aja telat, tetap aja nggak niat. Kenapa? Karena belum nyampe keimanannya ke dalam hati. Tapi kalau sudah nyampe di otak, nyampe ke hati dan pikiran, maka tidak ada istilah itu telat, terlambat, tidak ikut dan lain sebagainya. Karena apa? Keimanan yang ada di dalam hati kita, bukan karena kepala sekolah, ya, bukan karena siapapun, tetapi keimanan di dalam hati kita yang menuntun kita masuk ke majelis-majelisnya Allah. Begitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.